Semua, apa kabar? Pak Guru harap kalian baik-baik saja dan dalam kondisi yang sehat. Ya, tetap jaga kesehatan dan Pak Guru harap kalian tetap bersemangat meskipun kalian belajar dari rumah. Nah, hari ini kita akan belajar matematika ya pada pembelajaran ke-6. Ya, disimak baik-baik penjelasan yang akan Pak Guru jelaskan supaya kalian bisa mengerti dan diikuti sebaik mungkin. Ya, selamat menyimak. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan belajar pecahan. Bahasan yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, menuliskan pecahan sederhana berdasarkan gambar. Dan yang kedua, kita akan belajar menuliskan pecahan yang senilai. Dan yang ketiga, kita akan belajar menuliskan bilangan pecahan sederhana. Jadi, simak baik-baik penjelasan dari Pak Guru dan harapan Pak Guru kalian bisa mengerti dan memahaminya. Ya. Nah, apa itu pecahan? Pecahan merupakan bagian kesatuan atau pecahan merupakan bagian dari keseluruhan. Ya, itu pengertian dari pecahan. Ya, bagian dari kesatuan dan bagian dari keseluruhan. Nah, bilangan pecahan. Bilangan pecahan digunakan untuk menyatakan bagian dari keseluruhan suatu benda. Bilangan pecahan juga dapat digunakan untuk menyatakan bagian daerah berbayang atau daerah yang diwarnai. Ya, nanti kita akan lihat contohnya. Nah, cara menulis bilangan pecahan, misalnya dengan lambang A per B. A itu adalah pembilang dan B adalah penyebut. Jadi cara membacanya adalah A per B. Atau A-nya jika diganti dengan angka, berarti dibaca sesuai dengan angkanya. Ya, contohnya seperti ini. Pada gambar, satu kertas dipotong menjadi dua bagian sama besar. Setiap bagian kertas menunjukkan pecahan 1/2 atau bisa kita sebut dengan setengah. Nah, lambang setengah atau lambang 1/2 berarti 1/2. Jadi penyebutnya adalah 2 dan pembilangnya adalah 1. Jadi ingat ya, yang di atas itu pembilang, yang di bawah itu penyebut. Nah, contoh yang kedua. Satu kertas dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Setiap bagian kertas menunjukkan pecahan 1/3 atau bisa kita baca 1/3. Nah, lambangnya adalah 1/3. Jadi kalau 1 di atasnya kita bisa baca dengan 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 dan seterusnya seperti itu. Ya. Contoh bilangan pecahan yang digunakan untuk menyatakan bagian daerah berbayang atau yang diwarnai. Ya. Gambar yang pertama, ya, bagian yang berbayang itu 1 dari 3 bagian. Berarti bilangan pecahannya 1/3. Dan gambar yang kedua, gambar yang diwarnai atau yang berbayang itu 2 bagian. Dari berapa bagian? Dari 4 bagian. Jadi bilangan pecahannya 2/4. Gambar yang ketiga, keseluruhannya bagiannya yaitu ada 8. Sedangkan bagian yang diwarnai ada 3. Berarti bilangan pecahannya 3/8. Seperti itu. Ya.
Nah, kita masuk ke dalam pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai sama walaupun ditulis dalam bentuk pecahan yang berbeda. Ya, contohnya seperti ini. 1/2 atau setengah atau 1/2. 1/2 apakah sama nilainya dengan 2/4? Apakah sama nilainya dengan 4/8? Nah, coba kita sederhanakan 2/4. Ya, 2/4 masing-masing kita bagi dengan angka yang sama, yaitu angka 2. Jadi 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi 2/4 itu sama dengan setengah. Jadi sama nilainya. Ya. Nah, 4/8 masing-masing kita bagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 8 bagi 2 sama dengan 4. Berarti 2/4 sama dengan bilangan kedua. Nah, coba kita bagi 2 lagi. Ya, 2 dibagi 2 sama dengan 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Berarti bisa menjadi setengah juga. 4/8 berarti setengah atau 1/2 itu senilai dengan 2/4, senilai dengan 4/8. Kita lanjut dengan menuliskan bilangan pecahan sederhana. Di situ ada gambar bintang. Nah, ada 3 daerah berbayang dari 4 daerah keseluruhan. Daerah berbayang pada gambar menunjukkan pecahan 3/4. Bilangan 3 adalah pembilang pecahan, sedangkan bilangan 4 adalah penyebut pecahan. Ya, 3 itu menunjukkan daerah berbayang dan 4 menunjukkan keseluruhan bagian dari gambar. Seperti itu. Ya. Nah, contoh yang kedua. Ya, ada 2 daerah berbayang atau yang diwarnai dari 5 daerah keseluruhan. Jadi bisa kita tulis daerah berbayang pada gambar menunjukkan pecahan 2/5. Nah, bagian 2 adalah pembilang pecahan, sedangkan bilangan 5 adalah penyebut pecahan. Seperti itu. Ya. Demikian penjelasan dari Pak Guru. Pak Guru harap kalian bisa mengerti dan paham penjelasan dari Pak Guru. Ya, terus belajar, terus bersemangat dalam belajar. Terima kasih. Bye bye.